قال أيضا الله في العون العبد ما كان العبد في العون الآخر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah hadirin yang bersyukur dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita, istiqamahkan kita dapat buat amal. Di antara sekian miliar manusia hanya berapa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan salat subuh, salat perintah Allah, kemudian berjamaah dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat, kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat bersama. Namun senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga dengan salawat kita, cinta kita kepada beliau, kelak nanti di akhirat kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Yang masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting di permukaan bumi ini adalah perkara iman. Pada manakala orang beriman, maka apapun kejadian yang menimpanya, maka akan menjadi kebaikan baginya. Miskinkah akan jadi kebaikan baginya. Kayakah mereka tapi dia beriman, keyakinannya sempurna, baik kepada Allah, maka baik baginya. Bahkan kematian sekalipun datang pada dirinya, manakala imannya betul pada Allah, maka baik baginya. Tapi sebaliknya, kalau orang kurang lemah imannya, bahkan tidak beriman, kekayaan saja datang kepadanya masih susah. Apalagi kalau memang kesusahan kemiskinan menimpanya lebih lagi. Apalagi kalau kematian, naudzubillah, akan menderita selama-lamanya. Kalau orang tidak beriman datang kematian baginya, maka akan menderita abadan-abadan selama-lamanya. Kehadiran inilah pentingnya usaha atas iman. Sehingga dia katakan ratusan ribu nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ratusan rasul, 124 ribu nabi diutus oleh Allah, kekasih Allah, 313 rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengusahakan atas perkara iman. Bagaimana manusia kenal Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa diceritakan bahawa semua nabi ini semua sama seruannya. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan yakini, ucapkan yakini bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan berjaya. Ini pentingnya usaha atas perkara iman, sehingga tidak sedikit nabi dikorbankan oleh Allah, mujahadah, susah payah untuk mengusahakan iman ini. Sampai dalam Al-Quran pun, jadi bukan hanya nabi sebenarnya, kita juga manusia umumnya, kalau ingin selamat juga dunia akhirat, maka ikuti orang yang selamat, itu para nabi dan para rasul yang jadi panutan atau contoh kepada manusia. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wal zulzilu hatta yaqula rasulu ma'a yaqulu ladzina amanu wa rasulu hatta yaqula rasulul ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi Allah sampaikan kepada kita bahawa jangan kita mengira, ada cerita kepada kita, apakah engkau mengira, menganggap akan masuk surga begitu saja tanpa datang ujian kepada kalian sebagaimana orang-orang terdahulu. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang datang ujian kepada mereka silih berganti, penderitaan tidak berganti, sampai hatta yaqula rasulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman terdahulu kepada rasulnya atau bersama rasulnya dan pengikut-pengikutnya Rasulullah terdahulu, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah.
Tapi Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahui bahawa pertolongan Allah itu dekat. Bahkan ayat lain, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama. Ulama katakan di sini bukan setelah kesulitan kemudian akan ada kemudahan, tapi bersama, ma'al, bukan sunnah tapi ma'al. Jadi yakin dengan susah payahnya kita usahakan iman perkara agama, maka di situ ada kemudahan-kemudahan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mengusahakan iman? Karena Nabi terdahulu atau para sahabat ya dakwakan pentingnya iman, dakwakan bagaimana kuasaan Allah, bahwasanya Allah Khaliq, yang mampu menciptakan hanya Allah. Selain Allah diciptakan. Jadi profesor-profesor ini, penemuan-penemuan ahli ini bukan menciptakan. Tapi kata ulama hanya membentuk sesuatu yang ada, dibentuk, diubah. Kalau almarhum dulu Pak Yai sampaikan, itu adalah ilmu seni. Sebagaimana ilmunya juga ibu-ibu, ilmu seni semua aja. Dari beras bisa jadi tepung bisa jadi kue. Seni namanya. Begitu juga profesor sebagian, dari tanah diolah bisa menjadi besi, dari besi bisa jadi sepeda, bahkan bisa jadi pesawat yang terbang. Seni. Jadi hanya yang menciptakan, tidak ada yang mampu menciptakan melainkan Allah. Penemuan-penemuan yang hanya membentuk sebenarnya, mengubah bentuk saja, bukan menciptakan. Yang menciptakan yang tidak ada kemudian diadakan. Sehingga kisahnya Rasulullah ketika kehausan bersama para sahabatnya, maka meminta sedikit air para sahabatnya, kemudian dia tuang ke tangannya sedikit, yang air sedikit itu, kemudian mengalirlah air dari selah-selah jari Rasulullah. Kemudian ditadas semua para sahabat dengan tempat-tempatnya sampai penuh semua tempat-tempat airnya para sahabat. Nabi menunjukkan bahwasanya yang mampu menciptakan hanya Allah. Dengan mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, air sedikit bisa jadi banyak. Air yang satu mangkuk bisa mengenyangkan orang 72 orang. Jadi yang mampu menciptakan hanya Allah. Ini kalau diulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala Khaliq, yang mampu menciptakan hanya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Malik, yang mampu memelihara hanya Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya sesuatu benda, jatuhnya suatu daun, berjalannya semuanya semata-mata karena kehendak Allah. Sehingga kenapa semut tidak masuk di telinga kita ketika kita tidur? Karena dijaga oleh Allah. Kalau tidak, Masya Allah, lama-lama bisa dimasuki semua ini. Hari-hari kita pergi periksa di dokter, kita lagi masuk nyamuk, masuk cocok di telinga. Tapi masuknya nyamuk bukan karena kita tertidur atau kebetulan, tapi itu karena ada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memelihara hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas atas kehendak Allah. Kalau tidak, Allah tidak kehendaki lagi, kita tidak bisa lagi hirup nafas. Sekalipun tidak bisa. Ya hanya Allah yang tak mampu memelihara. Kemudian memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Melainkan Allah tidak ada yang mampu memberi rezeki. Sehingga ketika seseorang sudah habis rezekinya, sudah sakit, maka kalau dikasih makan malah dimuntahkan karena sudah bukan rezekinya lagi, habis rezekinya. Tidak ada rezekinya itu. Bukan sudah ada rezekinya di dunia, tidak bisa. Ya, harus kalau sudah habis jatahnya tidak bisa. Hanya meninggal kalau sudah habis rezeki, dipaksa ya akan keluar karena bukan rezekinya. Maka ulama kata kita ulang-ulang perkara ini, maka akan wujud iman, meningkat iman. Kemudian kalau kita senantiasa ulang-ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Sami, Maha mendengar, maka itu juga akan wujud ketakwaan. Kalau tadi yang 3 diulang-ulang, maka iman akan meningkat. Tapi ketakwaan karena harus berbarengan iman dan takwa. Kalau hanya iman tidak takwa, yakin kepada percaya kepada Allah, tapi tidak melaksanakan perintah Allah karena tidak takwa, tidak takut. Sehingga azan di masjid, hayya 'alas shalah, ayo kita salat, yakin kepada bahwa Allah Maha Esa, Rasulullah utusan Allah, tapi karena tidak takut hanya datang salat. Hanya takwa. Maka perlu juga diulang-ulang bagaimana perkara yang meningkatkan ketakwaan. Kalau diulang-ulang perkara ini, Allah Subhanahu wa taala Basir, Allah Subhanahu wa taala Sami, Allah Subhanahu wa taala Alim, yang akan meningkatkan ketakwaan. Bahwasanya Maha melihat itu Allah.
Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala penglihatan Allah tidak terbatas dengan jarak jauhnya, kemudian dengan tertutupnya sesuatu. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Di balik tembok, di dalam air, di dalam tanah, semuanya sama penglihatan bagi Allah. Tidak terbatas dengan jarak dan dengan benda. Kalau kita di balik tembok itu dan kita tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Sami' Maha mendengar. Bahkan bisikan dalam hati belum kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar, mengetahui apa bisikan hati kita, keinginan hati kita. Sehingga nanti di surga begitu ceritanya. Baru terbesit dalam hati, wih, burung Raja Wali lewat, burung Garuda lewat. Enaknya kalau jadi sate, tiba-tiba jadi sate, belum diucapkan, belum minta ya Allah sate, belum. Baru terbesit dalam hati langsung jadi sate burung Garuda yang terbang. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tapi katanya kalau burung di ayam di surga nanti tidak jadi tulang, jadi sampah. Tapi kalau sudah dimakan, tulangnya dibunuh, terbang lagi. Kalau di surga tidak ada tempat sampah. Di surga juga tidak ada WC. Inilah hari ini yang kita usahakan, yang diajarkan oleh Nabi, diperintahkan bagaimana kita usahakan iman supaya kita bisa gapai itu, kita peroleh janji-janji Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada kejadian pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang bisa yang bersiap lidah istilahnya atau mengelak daripada. Kalau ini senantiasa diulang maka wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa merasa dilihat, dijaga, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita takut melanggar daripada perintah Allah dan senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah. Kemudian ini meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasilnya apa? Kita ceritakan bagaimana pertolongan Allah terhadap nabi-nabi terdahulu. Pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Seluruh manusia ini mencelakakan, hanya satu orang beriman, hanya Nabi Ibrahim. Tapi seluruh manusia ini mencelakakan tidak bisa tanpa izin Allah. Bayangkan semua manusia, bukan hanya satu RT yang demo yang mau binasakan Nabi Ibrahim. Tapi apa? Nabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pertolongan Allah tidak ada yang dapat mencelakakan Nabi Ibrahim. Api tidak bisa mencelakakan manusia juga tidak bisa. Bahkan api tidak memakan bulunya satupun Nabi Ibrahim. Nah ini kalau orang betul imannya, ketakwaannya kepada Allah, maka ditolong oleh Allah seperti itu. Nabi menolong Nabi Musa, air yang sama yang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, air yang sama mencelakakan, membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Begitu juga Qarun, tanah yang sama yang bisa menyelamatkan Nabi Musa juga, tapi tanah yang sama bisa malah menenggelamkan Qarun dan pengikutnya. Ini kalau iman benar, ketakwaan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pembuktian diamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ini hari ini kita usahakan, maka usaha agama di mana saja kita buat. Apakah di tempat kita atau di tempat lain, sebagaimana Rasulullah ketika di Makkah buat amal, ketika juga hijrah juga buat amal. Jadi kita belajar sekarang hijrah, maka tetap juga kita buat amal. Tapi ketika nanti kembali di tempat kita, tetap juga kita buat. Maka amal intinya apa ya? Bagaimana utamanya kita buat amal mula-mula dari masjid. Karena memang juga bangunan yang pertama di permukaan bumi adalah masjid. Bahkan dikatakan kan bangunan pertama di permukaan bumi ini adalah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Hingga tidak dikatakan semua nabi itu semua berhaji, semua nabi, bahkan Nabi Ibrahim. Tapi ketika banjir di zaman Nabi Nuh runtuh di Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dia membangun kembali bersama Ismail, tegakkan lagi Ka'bah. Jadi memang bangunan pertama adalah masjid. Jadi masjid adalah tempatnya kita pertama buat amal. Begitu juga ketika hijrah Rasulullah, bukan rumah atau toko atau apa yang dibuat, tapi langsung memang masjid. Di situ dibuat amal. Masa nanti kita balik, maka
sampaikan oleh orang tua kita bahwa ada amal yang harus kita buat. Kalau kita lagi istilahnya makomi, atau kita di tempat tinggal kita, maka apa yang kita buat ada 4 secara umumnya kerja makomi kita. Apa nanti kita buat adalah kerja masjid, kerja 5 amalan masjid. Kerja pertama, bagaimana kita usahakan penuhi ini atau sempurnakan 5 amalan masjid. Kemudian yang kedua, kerja ketika kita di kampung kita nanti atau di tempat kita. Yang kedua adalah kerja atas pelajar, santri dan mahasiswa, baik SMP kelas 3 dan SMA sederajat atau perguruan tinggi, santri-santri. Bukan santriwan ya, bukan santriwati. Santriwati status yang tangani, bukan kita, bukan dai yang kerja pada santriwati. Bisa kata juga karena mau dakwah belajar, artinya karena belajar juga santriwati, hanya kita juga dakwah. Dakwah kepada santriwati. Kemudian itu kerja ketika kita makom, maksudnya berarti dia bisa di daerah 5 amal masjid, kemudian kerja atas pelajar, kemudian kerja atas perempuan atau ibu-ibu. Atau ibu-ibu. Karena ulama katakan walaupun tidak ada nabi dari ibu-ibu, tapi semua nabi melainkan Nabi Adam dilahirkan oleh ibu-ibu. Dan dalam Islam yang pertama masuk Islam adalah perempuan Siti Khadijah, dan pertama syahid dalam Islam adalah ibu-ibu Sumayyah. Ibunya Amr. Jadi luar biasa peranannya ibu-ibu. Kalau gerakan emak-emak sudah bergerak, luar biasa pengaruhnya. Bahkan nenek-nenek pun kalau memang bersuara bahaya. Bahkan Nabi Adam digoda oleh iblis, tidak mempan, tapi ketika rayuan seorang perempuan dan sebelumnya iblis tidak mempan pada ilmunya. Ratusan ribu tahun berguru kepada Allah bagaimana kira-kira ilmunya, taktik bagaimana caranya dakwah, tapi tidak tembus ke Nabi Adam. Tapi ketika dakwah ke istrinya, kemudian istrinya dekati suaminya, akhirnya nurut juga. Maka orang tua kita tegaskan bagaimana kerja atas masturah ibu-ibu, dan terakhir kerja atas ulama atau tokoh-tokoh ulama. Jadi 4 kerja makomi. Kemudian yang pertama tadi di Imam Masjid ini kita bagaimana buat ini dibuat di Masjid Nabawi sehingga Yasyrik menjadi Madinatul Munawwarah, buat yang memancarkan cahaya. Jadi kenapa jadi Madinatul Munawwarah? Karena ada amal. Bukan hanya salat saja, ada amal. Dan hanya ibadah. Jadi amal yang dianjurkan sama ulama kita, ada masyarakat kita dalam dakwah ini mengusahakan agama di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama silaturahmi, sebagaimana Nabi dulu karena tidak bisa ibadah di depan Ka'bah, silaturahmi. Dengan silaturahminya banyak taskilannya, taskil Abu Bakar, taskil Bilal, banyak. Kalau mengatakan kalau kita silaturahmi ini atau bahasanya kita 2,5 jam, maka sama halnya menebar benih. Kemudian setelah kita 2,5 jam, maka musyawarah apa hasil daripada kerja kita, silaturahmi kita. Kalau tidak ada teman, pikir sendiri. Kalau ada teman, kita sama-sama pikir. Musyawarah kita pikir. Maka ibaratkan ulama kita kalau musyawarah ini sama halnya membersihkan, menebar benih, kemudian membersihkan, kemudian memupuk, kemudian memagari, kemudian panen.
Kan 5. Jadi pertama kalau silaturahmi ini sama halnya menebar benih, kemudian memelihara, musyawarah memelihara kalau musyawarah ini, memelihara tanaman, memelihara kerja kita. Apa kerja kita? Maka ya, memeliharanya itu dengan musyawarah. Jadi kita pikir bagaimana kebaikannya ini usaha kita. Jadi musyawarah. Kemudian ada bahasanya memupuk. Kalau tanaman kan misalnya orang ulama membuat ibarat supaya mudah kalau ada perumpamaan. Kemudian memupuk, kalau tanaman dipupuk cepat sehat. Maka bagaimana supaya hasil kerja kita ini cepat sehat, atau hasil yang kita buat, amalan agama kita buat di lingkungan kita, bagaimana cepat meningkat jazbanya amalannya, maka kita pupuk dengan siraman rohani atau dengan ta'lim. Sampaikan firman Allah, hadis Rasulullah, sehingga semangat bergebu-gebu. Sebagaimana semangatnya siapa? Torbilsian. Yang dibimbing oleh orang-orang alim. Ya, sehingga tahu ternyata ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini adalah sunnah Nabi, sehingga semangat. Maksudnya sehat imannya dipupuk, kalau tanaman dipupuk, kalau manusia siraman rohani sehingga meningkat imannya, sehat jasmaninya, dipupuk. Kemudian amalan mesti yang keempat, karena 5, yang keempatnya adalah juara 1, juara 2. Juara 1, juara 2 ini ketika sehat tanaman otomatis akan merampik. Nanti datang penggerogol, datang tikus, datang babi dan lain sebagainya, maka dipagari supaya aman. Maka pagarnya ini juara 1, juara 2. Kenapa juara 1? Supaya yang di sekitarnya yang bisa menjadi suasana di masyarakat itu sudah jadi buruk, tapi karena kita lebih banyak suasana, akhirnya menjadi suasana yang baik. Kemudian kenapa juara 2? Supaya orang tua kita, supaya juara 2 kita ini di tetangga kampung kita tidak masuk maksiat. Jadi bukan hanya kampung kita pagar, tapi tetangga kampung kita juga pagar, sehingga yang tetangga pun tidak merembet pada kampung kita. Maka diibaratkan sebagai pagar, ini juara 1, juara 2, sehingga tidak masuk maksiat, pengaruh lingkungan. Kalau tidak, kita buat suasana, kita antar suasananya. Jadi orang main game, kita ikut main game. Orang main bola, kita ikut main bola. Ini tidak jauh lah. Apalagi ya, main zone, akhirnya kita juga ikut main zone. Alasannya kita buat suasana, kita buat ikram. Harusnya ikramnya kita bagaimana menarik mereka. Nah itu kalau tidak dibuat, tahapannya tujuannya tertaskin. Kita tertaskin, bukan malah kita yang taskin mereka. Karena kita tidak buat tadi langkah-langkah yang dianjurkan orang tua kita, ulama kita. Kemudian yang kelimanya panen. Apa panen itu? Panen ketika kita bisa taskil aja 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan seterusnya. Itu panen. Insyaallah. Berserah insyaallah. Insyaallah. Gimana? Siapa? Aldo Risma. Bersedia Aldo. Buat 5 amal maqami. Di pondok juga begitu, di Kerincing kita buat. Jola juga kita buat, tapi sama santri yang tadi buat santri. Ada juga tantangannya, walaupun santri juga tidak menerima kalau kita cerita agama, rasanya dia perlu belajar. Kita buat. Jadi ada risiko. Bagaimana tadi peringatan Allah, jangan kau menganggap akan masuk surga tanpa ada ujian. Jadi bukan hanya nyantai-nyantai saja tiba-tiba meninggal masuk surga. Ditantang sama Allah. Am hasibtum apa menganggap akan masuk surga tanpa datang ujian kepada kalian? Itu ujiannya kita. Itu berarti baru 5 amal maqam. Kemudian yang kedua, kerja atas pelajar. Kenapa katanya pelajar ini kerja walaupun misalnya belum bisa jadi ahli, tapi nanti kan lama-lama jadi ahli. Apa keahliannya masing-masing, maka dia bisa bawa agama itu. Jadi kita ajak orang kerja agama, bukan diajak semuanya jadi kiai. Kalau jadi kiai semua orang dapat jadi petani. Kemudian siapa jadi gubernur, siapa jadi bupati, siapa jadi desa, kalau jadi kiai semua. Jadi bukan setiap orang belajar agama itu supaya jadi kiai semua, tapi bagaimana paham agama, ngerti syariat. Tidak seperti yang tampil TV-TV itu, orang terkenal, orang hebat, istilahnya orang hebat, tapi tidak kenal, tidak ngerti syariat. Akhirnya karena tidak ngerti syariat, ya keluar dari Islam. Maka penting belajar, penting dikenalkan di pelajar, sehingga pelajar ini terarah, sehingga nanti dia pikir ya bahwa agama
dimanapun nanti keberadaannya. Jadi pejabat, jadi pemimpin di bawah instansinya. Maka dikenalkan dari awal, dari jenjang pendidikannya. Sehingga kalau dia jadi dokter ya yang paham agama. Kalau jadi insinyur yang paham agama. Ya. Pakistan sana kan kita dengar pemimpin perusahaan direktur tapi habis Al-Quran, berjus. Jadi terkadang kawah kita bukan habis Al-Quran, padahal kawah ini kepala agama. Ini kelemahan kita. Kenapa? Karena lambat. Hanya dibina dari kecilnya. Jadi pentingnya kerja belajar dan mahasiswa. Sehingga nanti yang jadi menteri semuanya ngerti syariat. Sehingga bukan kalau ada ulama yang menegakkan mendakwakan sunnah, mendakwakan kehidupan agama, bukan malah dipenjara. Karena misalnya ngerti, tapi kalau tidak ngerti, ya perasaannya pemerintah ini keadilan dia tegakkan, kebaikan, tapi kalau tidak ngerti artinya